Tidak diragukan kehebatan-Mu Tuhan. Kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh bersekutu, berbakti di gereja-Mu. Baik yang onsite maupun yang online di rumah. Berkat limpah rahmat-Mu gak terbatas, kuasa-Mu gak terbatas. Biar yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka yang berada. Dan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dan kami yang butuh hikmat diberikan hikmat yang baru. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mujizat, akan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji muliakan nama-Mu dan saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, memberikan hati diri kami sebagai seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya. Dan urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kuat kuasa firman-Mu dengan otoritas wibawa daripada kerajaan-Mu Bapa. Urapan roh-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Bapa. Dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah seluas-luasnya di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Urapi, terobosi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati pada hari ini Bapa. Demi nama Yesus kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Ya, saya senang sekali kembali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ya, senang juga bisa ketemu dengan sahabat-sahabat di sini. Tentu ya saya merindukan satu ibadah pertemuan seperti ini ya. Oke. Saya akan sharing tentang visi misi gereja. Ya, sederhana sekali secara umum ya, visi misi gereja secara umum. Saya akan sampaikan ini karena ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya tatap wajah saya baik-baik dan pastikan bahwa saya orang baik. Amin. Ya, jadi saya agak ngomongnya agak kejam-kejam dikit gitu. Bukan agak kejam-kejam, kayaknya sadis gitu. Tapi mohon dimaafkan. Tidak ada maksud saya untuk saya mau mendiskreditkan seorang atau menjatuhkan seorang. Tapi tujuan saya hanya pure menyampaikan firman Tuhan apa yang saya dapat dari Tuhan. Amin. Bapak Saudara kayaknya tegang amat sih. Apa karena pakai masker jadi senyum nggak kelihatan. Saya orang baik ya. Jadi saya datang ke sini dengan maksud baik. Amin. Nah Bapak Saudara, oleh karenanya kayaknya nih penerbangan kita akan goncang-goncang. Ya, oleh karenanya coba sabuk pengamannya dipakai baik-baik ya. Bakal goncang-goncang nih. Oke, visi misi gereja. Secara umum. Ya, ayat mas kita hari ini dari Matius ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-19 dan 20. Ini ayat kita kenal sekali dan hari ini kita akan kumpas tuntas secara baik-baik. Dan saya mohon izin, bukalah pintu hatimu dengan seluas-luasnya. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di sini dikatakan karena itu pergilah. Kita diutus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seberapa Bapak, Ibu Saudara di sini yang mau disertai Tuhan? Amin. Dan kita semua sudah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Itulah sebabnya kita ada di sini. Betul? Saudara mau dapat kasih setia Tuhan lebih lagi? Penyertaan Tuhan lebih lagi? Nah, ada syaratnya di sini. Ya, karena itu pergilah. Jadi kita diutus untuk pergi. Lalu kita diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sampai akhirnya mereka dibaptis. Dan mereka akhirnya mahir melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Atau kita sebut sebagai para murid. Baru Tuhan akan menyertai kita. Nah kalau Tuhan menyertai kita, aman kita. Amin. Betul nggak? Kalau Tuhan menyertai kita, aman kita. Kantong aman. Perut aman. Betul? Usaha kita aman. Bukan berarti nggak ada masalah. Tetapi selalu ada pertolongan. Oke, lewat nats ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, bahwa tugas daripada gereja adalah memenangkan jiwa. Yang kedua, tugas dari gereja adalah memuridkan. Dan ketiga, mengutus orang. Yuk sama-sama bilang, memenangkan, memuridkan, mengutus. Ya, 3 hal ini tugas gereja.
Nah, apa sih visi misi? Nah, visi itu adalah tujuan, goalnya kita. Saya kenal sama brother Marco ini, ya, saya kagum sama dia, saya iri sama dia, saya suka ngejek-ngejek dia di Facebook. Tetapi sebetulnya saya iri sama dia. Saya suka naik gunung, tapi saya nggak mampu, dengkul saya sakit. Saya barusan lapor, bro, dengkul gue udah baik nih, gitu saya bilang. Ya maksudnya supaya diajak naik gunung. Tapi nggak tahu apa kuat apa enggak ya, karena cuaca gitu. Kalau dia kan orang Kalimantan ya, orang Dayak yang luar biasa, harus ngomong luar biasa loh. Orang Dayak kan luar biasa ya, biasa di hutan gitu kan. Betul kan? Luar biasa. Ya Marco kan biasa di hutan nih, luar biasa. Nah, Bro Marco punya klub pencinta alam, naik gunung lah. Ya. Kalau dia buat perencanaan, menaik ke gunung misalnya Gunung Gede, ke puncaknya. Nah puncak Gunung Gede itu adalah visinya, atau goalnya atau tujuannya. Itu disebut visi. Lalu bagaimana untuk sampai ke sana itu misinya. Ya, Bro Marco latih anak buahnya, timnya dilatih sama dia. Ya, jalan ke Blok M, lari. Di rumah dia suka, saya lihat dia squat ya, dia jongkok, nendang-nendang, kayak orang latihan silat juga saya lihat ya. Ya, jongkok, nendang-nendang, jaga kebugaran, lalu disortir sama dia. Kalau ada orang baru disortir sama dia, dia lihat. Ya, saya juga dulu suka naik gunung, jadi saya lihat. Tapi saya nggak sepro dia, karena masih remaja dulu kan SMA, saya punya klub pencinta alam, saya jadi ketuanya di Lampung dulu. Nah, saya nggak sepro dia. Dia lihat sifatnya, orang ini mampu nggak, bisa bekerja sama nggak, nurut nggak. Naik gunung kalau nggak nurut bisa kacau loh. Terus ngerongrong nggak, betul ya Bro Marco ya? Ngerongrong nggak? Gitu-gitu. Koh gitu. Dia lihat staminanya bagus nggak? Ada kriteria. Nah dia misinya adalah, ya dia latih orang itu. Dia perbaiki mentalnya. Dia perbaiki fisiknya. Supaya orang itu layak untuk bisa naik gunung. Nah waktu pergi itu termasuk misi juga. Perginya dari Gunung Sahari kumpul di mana? Apakah dari Gunung Sahari langsung jalan kaki sampai Bogor? Sampai Gunung Gede? Apa nyewa bis dulu, apa naik kereta dulu? Gitu. Ya kalau duitnya lagi banyak mungkin dia nyewa Alphard. Ya, sampai Cibodas baru dia jalan kaki naik Gunung Gede gitu. Tapi kalau bokeh-bokeh mungkin nebeng-nebeng truk atau dia gelantung-gelantungan di kereta api. Mungkin gitu ya. Tapi itu visi. Ya, dia perjalanan gitu. Nah, Bapak Saudara, ya. Kita gereja punya visi adalah menangin jiwa. Tuhan gak pernah suruh kita untuk kita jadi kaya raya di bumi. Betul gak? Betul gak? Pernah gak Tuhan bilang kita, hai anak-anakku jadilah kaya raya. Pernah bilang begitu? Kejarlah kebahagiaan. Kejarlah kenikmatan senikmat-nikmatnya di dunia. Kejarlah rasa aman seaman-amannya. Pernah Tuhan bilang gitu? Pernah? Enggak. Ya. Matius 28 ayat 19-20 ini disebut amanat agung. Amanat yang agung. Keramat, pesan. Wasiat yang agung. Bapak Saudara, kalau kita punya orang tua, sebelum dia meninggal, bikin pesan, itu pesannya dikeramatin loh. Kalian akur ya, begitu berantem, ingat ya, papa dulu bilang apa almarhum? Rukun, wih, ya rukun, taat. Ya papa yang ngomong, taat. Nah ini kalau yang ngomong Tuhan, kita harus lebih taat. Dan disebut amanat agung. Penting gak? Kalau saya tanya penting gak? Penting gak? Sangat penting. Penting sekali. Ya penting banget. Kenapa? Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Betul? Jadi kalau mau bilang, ya jobnya Tuhan, job daripada kerajaan Allah adalah cari jiwa. Betul? Betul gak? Sorry Pak, siapa namanya lupa saya. Pak Tony. Pak Tony punya pengusaha. Punya usaha. Goal dari usahanya Pak Tony adalah cari duit. Cuan kalau sekarang. Betul? Betul nggak Pak Tony? Cuan. Tapi kalau bisnis kerajaan Allah cari jiwa. Kita menangin jiwa. Makanya saya bilang nih ya, jangan marah nih ya, jangan marah.
Bangun tidur, berdoa buat jiwa-jiwa, apa kalian merengek-rengek sama Tuhan? Supaya dapur ngebul. Pandemi buat kita main-main loh sama Tuhan. Serius. Ini online. Banyak yang gak serius ibadah di rumah. Banyak gak serius. Gak mempersiapkan diri secara baik. Di hadapan Tuhan loh. Banyak gak serius. Itu hal sederhana. Banyak gak serius. Banyak orang gak mau ke gereja lagi. Dan walaupun orang ke gereja, biasanya Tuhan dirubah. Tuhan bukan lagi seorang raja yang mengutus kita untuk mencari jiwa-jiwa dan kita punya mental sebagai orang yang harus mencari jiwa, tapi mental kita adalah oportunis. Kita berharap dengan 1-2 pujian, Tuhan berkatin toko kita jadi rame. Tuhan berkati kesehatan kita jadi sehat. Anak kita, keluarga kita sehat. Bebas dari COVID. Dengan sedikit CN yang kita kasih, persembahan yang kita kasih, kita berharap keluarga kita aman, peng'an, bahagia. Adakah engkau satu hari berdoa buat jiwa? Makanya saya bilang gereja sedang tersesat di tempat yang benar. Kita harus bertobat loh. Sorry ya, kan tadi sudah bilang, bakal ada goncangan-goncangan. Halo? Tadi lagunya lumayan tuh. Udah lama saya gak dengar lagu begitu tuh. Masa penuaian telah tiba, sudah siap kau saudara. Bagus. Biasanya sih dari awal sampai akhir lagunya cuma jilat-jilat Tuhan supaya diberkatin. Kacau sekali. Kacau sekali. Boleh gak nyembah Tuhan, muji-muji Tuhan? Boleh dong. Tapi harus seimbang. Seimbang itu bukannya gini loh. Bukannya harus seimbang itu sama persis, bukan. Tetapi apa yang penting harus dipentingin. Apa yang menjadi prioritas harus diprioritasin. Prioritas gereja adalah menangin jiwa. Menangin jiwa, menangin jiwa, menangin jiwa. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya mau bilang begini. Jangan mati dulu loh sebelum menangin jiwa. Serius. Saya dulu jadi salesman. Tahun 87 tamat SMA. Saya lahir di Jakarta, gede di Lampung. Tahun 87 papa saya sakit, kakinya kelindes truk. Jadi pimpro di satu proyek di Bekasi. Pasar Bekasi dia bangun. Ya, jadi ada truk masuk, kirim pasir ke pater. Dia bantu dorong. Waktu berdorong, truknya jalan. Dia kepleset jatuh, kelindes pinggangnya, patah. Udah susah. Papa nggak punya pekerjaan, tambah susah saya. Mau nebus ijazah aja nggak punya uang. Cuma 2.000 perak loh. 2.000 rupiah untuk nyumbang sekolah. Karena sekolah saya bukunya habis di perpus. Bukunya di perpus habis. Orang minjem-minjem nggak dipulangin. Jadi dihimbau untuk beli buku, naruh buku lah gitu. Kesepakatan dari asosiasi daripada itu ya. Orang-orang tua gitu. Jadi udah sepakat ngasih 2.000. Nggak punya uang saya. Minta-minta sama teman 100 perak, 200 perak. Pokoknya sampai berapa hari lah saya baru bisa story itu. Telat saya. Ke Jakarta bawa uang 5.000. Dimodalin papa, gak punya uang. Selalu jadi salesman di Jakarta. Tidak apal jalanan. Saya ingat sekali, saya diterima kerja jadi salesman. Saya ngodar dari rumah ke rumah, dari bangunan ke bangunan, jualan marmer, granit, sama keramik. Hari itu, ya granit belum begitu dikenal orang. Karena mahal banget juga belum dikenal orang. Kalau marmer masih ada, tapi juga jarang orang pakai marmer. Keramik masih oke laku. Pondok Indah itu mallnya belum ada, turunan gitu. Jadi kalau kita turun begini, agak turun dari radio dalam, nanti mall Pondok Indah kan sebelah kiri itu. Itu masih jalanannya kecil, mall belum ada beberapa pohon angsana. Di depan itu ada beberapa rumah, 1-2 aja. Pondok Indah Golep belum ada, 1-2 rumah aja di situ. Saya maghrib, udah berapa bulan kerja nggak ada order. Malu saya. Jadi kalau bos di depan, saya ke belakang, bos ke belakang, saya ke depan, gak berani ketemu dia. Malu. Kenapa? Digaji tapi gak ada hasil. Paham maksudnya? Malu. Terima uang makan, uang bensin, tapi gak ada hasil. Bosnya temannya encek saya, temannya om saya, teman baiknya. Jadi tolonglah saya kerja di situ. Encek saya bos. Jadi dihargain sama
bos saya ini. Karena cek saya jauh lebih bos dari dia gitu. Nah, saya sore-sore satu sore di Pondok Indah itu saya bikin laporan. Jam segini keluar kantor jam berapa, jam segini kemana, ketemu siapa aja harus bikin laporan. Sembari nangis, bercucuran air mata. Jalanan nggak apal. Saya kalau dari Kalimalang Bekasi, misalnya saya mau ke Ciputat, mau ke Pondok Indah. Tahu nggak saudara, saya lewat mana? Dari Kalimalang kan gampang, belok kiri, Cawang, ke kanan, nanti sampai Mampang ke kiri, udah sampai Pondok Indah. Saya mah enggak, saya ke HI dulu, ke Romangun dulu. Ke HI, dari HI baru tahu, oh ke kiri Blok M. Nanti ke kanan ke kota, karena nggak tahu. Sampai supir di perusahaan bilang begini, dasar, Hakim, bocah kampung, pengen lihat air mancur tiap hari, katanya gitu. Karena nggak tahu jalanan. Boro-boro mau dapat order. Nggak ngerti, masih bodoh, tamat SMA. Ngebedain cek sama giro aja nggak tahu. Pernah orang bayar saya, pakai giro saya terima aja. Padahal orang baru. Wah bos saya marah-marah. Diomel-omelin, dimaki-maki habis-habisan. Karena uangnya gede. Untung orangnya bener. Saya balik lagi orangnya tetap nggak mau. Udah terima aja katanya gitu. Giro 3 hari apa seminggu saya lupa. Cair untung loh. Jadi langganan bagus juga ya. Orang Cawang. Orang kaya dia. Kontraktor. Nah singkat cerita lagi tulis nih laporan nih. Sembari bercucur air mata. Maghrib. Udah gak dapat order, gak ada prospek, nangis-nangis. Tulis. Ya naik motor saya pakai GL Max butut tuh. Pakai helm. Ya. Helm buka begini, saya lagi tulis-tulis, lapor jam sekian. Tiba-tiba ada yang ngebel di belakang saya. Itu kan sepi, Pondok Indah masih sepi. Sepi, benar-benar sepi. Maaf ya. Masih boleh dikatakan tempat jin buang anak kalau bahasa orang Jakarta sekarang. Lagi ngetren. Ya. Lagi sepi banget. Lagi tulis-tulis nangis gitu. Ten. Wih, saya lagi sedih diklakson gitu. Kesel banget. Saya udah minggir di bawah pohon. Masa diklaksonin. Ten. Saya diem aja. Ten. Saya diem. Terus saya minggir lagi. Ten gitu. Masih ngelakson terus. Saya nengok. Mobil koko saya. Koko saya juga sales. Koko saya manajer mencek saya. Jadi manajer. Kenapa saya nggak ikut cek saya? Nggak tahu juga ya nggak ikut om saya. Dia teriak, dia buka kaca dia teriak. Woi, pulang lo, kita tawa. Udah sore, pulang lo gitu. Saya tinggal sama dia, numpang sama dia. Hidup saya numpang sama dia gitu, mau koko saya paling gede. Pulang, dia bilang gitu. Saya, iya, saya nggak berani ngemalingin muka. Kenapa? Bercucur air mata, mata saya bengkak. Nggak berani ketemu bos. Teman-teman, kenapa? Karena penting. Saya jadi salesman, tugas utama saya itu adalah ngapain? Cari duit, cari cien, bawa PO. Betul? Tugas gereja siapa? Siapa gereja? Gereja itu kita. Gereja itu dalam bahasa, kalau kita kuliah gitu ya. Kalau kita belajar namanya ilmu gereja gitu. Ya gereja itu ada 2. Satu namanya gereja yang visible, yang kelihatan, gereja yang invisible, yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah gedung gereja, organisasi. Tapi gereja yang sesungguhnya ada invisible yang gak kelihatan. Siapa? Itu kita. Orang gak tahu kita Kristen bukan Kristen. Nah gereja sejati itu yang invisible kita. Saya jadi salesman, tugas saya cari apa? Cuan. Buat bos saya. Betul Pak Tony ya? Betul gak Pak Tony? Pak Tony kalau punya sales, digaji gede-gede buat apa? Dikasih mobil apa? Buat apa? Buat PO kan? Buat pulang PO kan? Malu saya. Nah teman-teman. Jangan mati dulu loh, sebelum bawa jiwa. Boro-boro bawa jiwa, ibadah aja males. Ibadah online, difasilitasi. Saya kaget loh, ada perubahan. Gereja loh lagi COVID, bukan tambah jelek, tambah bagus gereja ini. Saya lihat dramanya, keren banget dramanya, belum pernah saya lihat. Cakep. Pembaharuan, semangat gembalanya luar biasa. Jemaatnya, saya nggak ngerti. Saya nggak menuduh ya, tapi saya sampaikan hari ini. Banyak jemaat, boro-boro cari jiwa. Ke gereja aja malas. Kalau kita malas ke gereja, seisi rumah kita jadi malas ke gereja. Betul nggak? Boro-boro cari jiwa. Kita harus jadi api. Amin. Kita tidak dimaksudkan untuk jadi penjilat-penjilat rohani di gereja. Kita tidak dimaksudkan oleh Tuhan untuk jadi penjilat-penjilatnya Tuhan. Tapi Tuhan maksudkan kita jadi kawan sekerjanya untuk cari jiwa. Ini amanat tunggung Tuhan.
Amin. Saudara, kalau hari ini saudara nggak punya uang, saudara punya tagihan banyak, tiba-tiba saudara dapat kangtau yang besar, rezeki yang besar, berkat yang besar. Itu berkat besar, setuju saya. Saudara lama nggak dapat kerjaan, doa nggak dapat kerjaan, satu kali dapat kerjaan yang lebih daripada apa yang saudara doakan. Itu berkat besar, setuju saya itu berkat besar. Kalau hari ini saudara sakit, atau anggota keluarga saudara sakit, nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba dapat mujizat kesembuhan, itu berkat besar, setuju saya berkat besar. Tapi itu bukan berkat yang termulia. Berkat yang termulia adalah keselamatan. Amin. Nggak pada bilang amin. Soalnya lagi dimarah-marahin sama ko hakim. Halo? Andai Pak Tony punya 2 salesman. 2 salesman. Yang satu, aduh Pak, manis banget. Manis. Pakaiannya rapi, suaranya diatur. Kalau udah absennya rajin. Ketemu Pak Tony, shalom Pak, suka bawa kue ke Pak Tony. Shalom Pak, sehat Pak, aduh Bapak ganteng, Bapak baik, Bapak luar biasa. Keluarga Bapak itu baik-baik loh, saya diberkati di tempat ini. Bapak juga baik-baik banget. Pulangnya telat. Ted jam 5 orang udah pada pulang, dia belum pulang. Kok kamu belum pulang? Belum Pak, saya tungguin Bapak pulang. Kalau Bapak udah pulang, saya baru pulang. Wah gitu. Baik banget, mulutnya manis. Salesman, tapi gak pernah bawa PO. Gak ada orderannya. Dikasih target 100 juta, paling 20 juta, 30 juta. Ada satu lagi sales. Jarang datang ke kantor. Sibuk banget, jarang ke kantor. Sibuk banget. Jarang ke kantor. Ngomong juga, ya selewat-selewatan aja Pak Tony. Selewat-selewatan aja Pak Tony, ngomong juga. Tapi dikasih target 100 juta, tembus 200 juta. Dikasih 200 juta, tembus 300 juta. Wah hebat. Kira-kira saya mau tanya Pak Tony ini. Pak, Bapak lebih sayang yang mana Pak? Yang pertama apa yang kedua Pak? Hah? Yang kedua ya? Karena bisnis Bapak adalah cari cuan, betul? Betul kan? Maaf ya. Kalian sales yang pertama apa yang kedua? Di hadapan Tuhan. Kalian sales yang pertama apa yang kedua di hadapan Tuhan? Tukang jilat-jilat doang, tapi nggak pernah bawa jiwa? Kalau saya tadi bilang ya, kalau saya jadi Pak Marco, naik gunung. Punya anggota yang ngeluh-ngeluh terus, nggak diajak loh. Diajak nggak Pak Marco? Bawa beban itu Pak, ya misalnya ke bawa beban, rata-rata bawa beban berapa kilo Pak Marco, ransel? Minimal untuk pemula. Hah? 15 kilo? 20 sampai 15? 10 sampai 15, katakanlah 10 kilo. Saya mau kasih tahu ya, 10 kilo itu kalau berangkat dari Jakarta sini, kita masih ketawa-tawa. Allah itu baik, benar. Sampai Bogor turun bis masih Allah itu baik. Begitu jalan 1 kilo, waduh pujiannya bukan itu lagi, pujiannya udah salib. Salibnya, itu beban 10 kilo rasa udah 1 ton. Betul gak Pak Marco? Pak Marco, betul ya? Kayak gitu. Jadi makanya yang keluh kesah gak diajak. Sekarang coba perhatikan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita cuma mengeluh aja. Tuhan, toko gue sepi. Tuhan, toko gue sepi. Kayak sales, tadi yang mulutnya manis, bisanya cuma ngutang. Minta belas kasihan terus sama Pak Tony. Pak Tony, maaf Pak Tony. Kontrakan belum bayar. Air belum bayar. Ini 2 hari nih Pak. Saya mandi numpang Pak. Kenapa? Pumpnya dimatiin Pak. Saya juga Pak listrik belum bayar, dicabut nih listrik saya Pak, gelap-gelapan saya. Tiap hari begitu kerjaan yang ngeluh gitu. Pahamnya maksudnya ya? Saya ngomongnya udah gak tega nih. Udah parah saya. Halo? Tuhan maksudkan kita jadi orang-orang yang produktif. Betul? Amin. Bertobat. Jadi penjilat, pengemis, peminta-minta. Yang selalu minta belas kasihan daripada Tuhan.
Saya mau bilang, kalau engkau cari jiwa, Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau engkau cari jiwa, hati Tuhan ada sama kamu. Ada sama kita. Ada yang berani bilang amin? Aduh, terlalu sadis nih. Bugem minta maaf ya Bugem ya. Masih lanjut? Kalau mau stop saya stop juga nggak apa-apa. Masih lanjut? Masih mau dengar? Tolong dibagikan ya. Nanti ini khotbah saya tolong dibagikan supaya orang dengar. Oke, di-share. Yang kedua, jadi visi dan misi gereja, tujuan dan tugas gereja. Jadi goal gereja dan apa yang harus dilakukan gereja yang kedua. Yang pertama muridkan, yang kedua apa? Yang pertama menangin jiwa, yang kedua memuridkan. Nah muridkan kita punya tools di sini, bawa ke gereja. Saudara nggak gitu pinter bawa ke gereja, ikut makanya apa namanya? Bener ya? Ada cool kan, bawa ke cool dulu. Terus materi pemuridan kita namanya apa? Kan? Dulu kan ya. Itu saya udah baca, saya beli bukunya. Saya cari, mintalah pokoknya saya dapat tuh. Saya punya, saya baca, itu bagus. Itu tau gak, itu dogmatika yang sangat-sangat dibikin praktis. Gak gampang nyusun begitu. Kalau kuliah ruwet, itu dibikin praktis. Saudara seperti orang kuliah S1 itu sebetulnya. Saya udah baca, lihat, bagus banget. Luar biasa. Dogma tentang Yesus, tentang keselamatan, kejatuhan, keselamatan, janji Tuhan. Kalau zaman dulu ada 4 buku kan. Saya juga punya, di rumah masih punya. Keselamatan, Holy Spirit, Second Coming, satu lagi apa tuh? Saya tahu, ikut kelas, makanya jadi bisa menginjil. Bisa memuridkan, bisa berbagi. Kalau belum pede, bawa ke gereja. Target kita siapa? Saudara gampang. Pegang HP saudara, coba. Di sini ada yang bawa HP? Coba pegang HP saudara. Tolong pegang HP saudara. Teman-teman pegang HP saudara. Nih, begini. Di HP kita ini ada bank nama. Bank nama. Betul nggak? Ini relasi kita. Ada engkong kita di sini, ada amah kita. Betul nggak? Ada sepupu kita, ada sahabat kita, teman kerja kita. Betul? Ada mantan juga. Ya kan? Di sini ada, semua ada. Masa bawa 2 sebulan nggak bisa? Orang mau dikasih berkat termulia loh. Amin. Saudara begitu menangin jiwa, saudara tuh sudah ngasih ke satu. Kan firman Tuhan bilang gini, percuma punya selisih dunia, percuma memiliki selisih dunia. Percuma saudara mencapai kekayaan sampai sekaya-kayanya kalau saudara kehilangan keselamatan. Betul nggak? Betul? Artinya apa? Keselamatan itu mahal banget. Jadi waktu saudara memberikan keselamatan sama orang, itu berkat termulia. Saudara sedang berikan. Ada di mana? Di HP kita. Ada khotbah-khotbah yang bagus, share. Dia dengar nggak apa-apa. Tebal muka, kalahin sales asuransi. Di sini beberapa sales asuransi, agen asuransi. Saya juga agen asuransi. Udah mantan sih. Tapi saya leader dulu. Kalahin. Tebal muka, kasih terus. Toh saudara paling diejek doang, belum berdarah-darah. Yesus sampai mati loh. Amin. Kalau bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan mikirnya kalian lagi pacaran sama Yesus di taman. Tapi kalau bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Berarti mau bayar harga. Mencinta itu bayar harga, berkorban. Amin. Bukan cuma pikiran lagi mesra-mesraan sama Tuhan di taman. Terus dikasih permen kebahagiaan. Dikasih permen naik pangkat. Dikasih permen namanya kesehatan. Dikasih permen namanya kekayaan. Dikasih permen namanya rumah baru. Bukan begitu. Rubah paradigma kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Berarti kita berani mati loh buat Yesus. Karena Yesus berani mati buat kita. Dan sudah mati buat kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku.
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ayo tepuk tangan dulu dong. Terlalu tegang nih. Ini undang Ko Hakim biasanya ngasih-ngasih motivasi. Ini datang ngomel-ngomelin. Besok gue usul sama Bugam sama Om Yupo dah. Supaya Ko Hakim jangan diundang lagi. Terkutuk. Enggak. Yang kedua, muridkan. Jadi telaten bawa. Menangin tuh telaten. Jangan cuma WA doang. Jangan cuma didoain doang. Saya mau bilang ya. Pendoa yang tidak bertindak adalah para pengecut yang bersembunyi di balik tembok. Saya sudah banyak bertemu dengan pengecut-pengecut yang bersembunyi di balik tembok. Cuman bisanya berdoa doang. Nggak berani keluar duit. Nggak berani bayar harga. Omong doang. Omong kosong. Penginjilan harus berani berkorban. Nggak ada yang bilang amin kan? Habis ini keluar duit semua. Biasanya diajarin ini terima duit. Bagaimana hidup berkelimpahan. Ini diajarinnya buang duit, buang tenaga. Berani mati buat Tuhan. Ini kacau pendeta katanya gitu. Halo? Ini banyak ruang hampa udaranya nih ya terbang ya. Buak gitu ya. Saudara masih senang dipilotin saya terbangnya? Masih senang? Udah enggak Bugam. Amin. Kalau bisa cepet-cepet gue mau pulang, panas kuping gue katanya gitu. Tapi ini adalah Injil yang sejati. Saya dulu terkagum-kagum sama Daud. Saya pengen kayak Daud. Karena saya juara silat. Daud jago berantem. Tukang perang menang terus. Juara silat dia aja pasti. Jago silat. Saya pengen kayak Daud. Hari ini banyak orang kayak Daud. Dengan sisi yang lain. Daud penyembah. Jadilah dia penyembah-penyembah. Tapi nggak pernah cari jiwa. Saya bilang tersesat. Karena kita ikut Tuhan itu kontekstual. Konteksnya perjanjian baru hari ini adalah bagaimana kita cari jiwa sebanyak-banyaknya. Buat Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu nyembah. Nyembah dong. Nggak boleh minta-minta sama Tuhan. Boleh. Tapi seimbang dong. Jangan puluh tahun minta ngerengek. Aduh, coba tanya. Maaf Pak Tony, kira-kira Pak Tony kalau punya anak buah yang ngerengek terus, nggak punya penghasilan, nggak menghasilan perusahaan, namanya apa? Bapak merasa apa sama dia Pak? Tuh, Bapak nggak berani ngomong ya Pak ya? Hah? Aduh ya, kalau bahasa anak sekarang mah jijai gitu. Jijai ya, betul nggak sih? Ih apa sih gitu? Tuhanku rindu. Nyembah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Besar Tuhan. Tapi gak pernah bawa jiwa. Sama kayak sales gak pernah bawa PO. Tuhan bilang, ih apa sih? Kali ya. Kayaknya sih Tuhan gak sekejam itu gitu. Cuman kita kudu tahu diri aja kali ya. Aduh, gak ada yang ngajak makan dan habis khotbah nih. Oke, muridkan. Ya nih, ini Roma 10 ayat 14 bagus banget nih. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana orang-orang dunia mendengar Tuhan, mendengar berita tentang keselamatan kematian Kristus, kalau nggak ada yang memberitakannya. Hari ini sama-sama kita bilang, aku Tuhan. Siapa yang mau ikut sama saya? Siapa yang bersama-sama saya? Angkat tangan, bilang aku Tuhan. Siapa yang mau meresponi firman Tuhan, bilang aku Tuhan. Saya tulis lagi di sini, saya bacakan lagi ya. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Kristus jika tidak ada yang memberitakannya? Mari sama-sama bilang, saya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kalau lakukan ini saya percaya hidupmu akan berkelimpahan luar biasa. Nggak usah minta-minta. Nggak usah minta-minta. Yakin seyakin-yakinnya. Pak Tony, saya jadi sales Pak Tony yang kedua. Saya mau beli rumah. Pak Tony, saya mau beli rumah. Pasti nanya dong, lu beli rumah di mana Kim? Di Bekasi Pak Tony. Berapa duit Kim? 1 miliar. Nih gue bantu nih. Betul nggak Pak Tony? Nguntungin terlalu banyak buat perusahaan.
Pak Tony juga takut saya diambil orang. Betul nggak Pak Tony? Wah ini aset ini. Walaupun nggak ngejilat-jilat. Pak Tony mau beli rumah, kasih duit. Pak Tony maaf Pak Tony saya sakit. Terlalu capek saya kerja. Gitu ya Kim, samperin ke rumah. Kasih duit, ini berobat. Lo berobat belum? Berobat belum? Takut dia saya sakit. Saya mesin duitnya dia. Dia sayang sama saya. Betul nggak Pak Tony? Betul nggak? Pak Tony, saya rumah udah beli tuh. Sudah rapihin, saya mau pindah. Lu belum punya apa Kim di rumah itu? Perabotan belum punya sih Pak Tony, baru punya meja makan doang. Udah gue beliin TV. Ranjang punya nggak lo? Gue beliin ranjang. Dipenuhin kebutuhan saya. Bos yang baik begitu. Betul? Pasti. Yang kedua nih, cuma ngerengek terus. Kontrakan, listrik, sakit kasbon. Nggak ada PO-nya. Pak Tony saya mau beli rumah. Dalam hati Pak Tony nggak tahu diri nih anak. Betul nggak? Nggak disupport loh. Betul nggak? Ini realistis aja, gampang aja kita ngomong, betul kan? Pak Tony gue mau beli rumah, nggak tahu diri loh. Kontrakan aja lo nggak bisa bayar, mau beli rumah sekarang. Mau kredit rumah segala macam, bener-bener nggak tahu diri nih anak. Pak Tony gue mau sekolahin anak. Ah bodoh amat lah. Bisa begitu loh. Secara natural ya, saya menggambarkan secara manusia ya. Coba saya karyawan yang bagus sama Pak Tony, sales yang kedua. Pak Tony, saya mau sekolahin anak, sekolah di mana? Sekolah di sini. Aduh, jangan. Yang bagus aja nanti gue bantuin anak lu sekolah. Betul nggak? Betul? Selama ini kita tersesat. Kita pikir hanya kita baik-baikin Tuhan, terus kita ada di hatinya Tuhan. Ku di hatimu, dengan kita nyanyi-nyanyi sering, terus kita di hatinya Tuhan. Rasanya enggak ya kalau begitu ya. Pak Tony kalau ada sales yang pertama baik-baikin terus, nggak ada ordernya gitu. Ada di hati Pak Tony. Ada di hati Pak Tony, hati tanda kutip gitu, Pak Tony sayang sama dia. Nggak bakal ya Pak Tony ya. Malah lagi dipertimbangkan untuk dipecat ya. Sebulan, 2 bulan, kinerja nggak bagus dipecat ya. Karena parasit kan. Saudara firman Tuhan bilang begini. Ranting yang berbuah akan dibersihkan untuk berbuah lebih banyak lagi. Supaya sehat. Betul? Tapi ranting yang tidak berbuah diapain? Dipotong, dibuang. Saudara sekarang mau pilih mau jadi ranting yang mana? Yang ketiga, tugas gereja adalah mengutus. Bertobat, dimuridkan, lulus kom, lalu diutus. Kembali lagi cari jiwa lagi. Gitu aja tugas gereja. Bebannya jangan ditaruh ke Om Yupo doang. Jangan ditaruh ke Om Tony, ke Ibu Gem. Tapi beban itu buat kita semua. Saya mau kasih tahu ya. Matius 28 ayat 19-20, bentuk sastranya adalah begini, bentuk tensisnya. Ini kata kerja, ya kata perintah, kata kerja. Bentuknya apa? Kata kerja, kata perintah. Dan terjadi terus menerus. Bukan hanya buat para murid yang menyaksikan tentang kenaikan Kristus. Bukan. Tetapi buat semua orang. Dan bentuknya jamak, buat semua orang. Buat sepanjang masa, itu bentuk tensisnya dalam bahasa Yunani. Jadi tugas kita, tugas gereja. Haleluya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal. Visi, misi gereja secara umum. Yang pertama, ngapain? Menangin jiwa. Kedua, memuridkan. Yang ketiga, mengutus. Saya berdoa, kita semua jadi tentara-tentara Tuhan yang handal di akhir zaman. Jangan terlena dengan pandemi. Ini pandemi ini bikin krisis moneter seperti tahun 98, tapi beda. Di tahun 98 orang berbondong-bondong cari Tuhan. Konglomerat bertobat cari Tuhan. Ya, kisah-kisah konglomerat bertobat banyak bertebaran, orang cari Tuhan. Pak Totong bertobat, bos daripada Catur. Pak Ciputra bertobat, bikin yayasan Ayub, banyak cerita-cerita luar biasa. Tapi hari ini, bikin orang antipati, bikin males sama gereja. Mujizat dihina-hina. Mana tuh Tuhan? Mana tuh Tuhan? Pendeta-pendeta yang gak percaya mujizat menghina-hina orang Pentakosta, orang karismatik. Mana tuh? Pendeta yang ngomong kesembuhan. Mana tuh? Mana tuh? Mana tuh?
Akhirnya kita jadi ikut-ikutan antipati. Saya mau bilang, ya Tuhan punya maksud dalam segala sesuatu. Maksud Tuhan nggak pernah salah. Dan Tuhan selalu benar. Amin. Tuhan buat gini juga benar. Firman Tuhan juga bilang kita diuji. Segala sesuatu akan digoncangkan. Dan semoga kita jadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Akhir kata, jangan mati dulu sebelum bawa jiwa. Tuhan memberkati. Shalom. Nggak ada yang tepuk tangan sama sekali Om Marco. Terima kasih buat tepuk tangannya. Penting banget buat gue ya. Enggak, ukuran tepuk tangan itu gini loh. Kalau saya khotbah tentang berkat, motivasi, pasti tepuk tangan. Wah, hebat kok Hakim, terus, amin, lanjut gitu. Kalau ini digaplokin terus gue dari awal sampai akhir gitu. Seberapa banyak ini berkati Tuhan, angkat tangan loh. Seberapa banyak? Semangat cari jiwa. Haleluya. Haleluya. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini. Pagi siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Ditegur. Diingatkan. Dimotivasi. Amanat agung itu penting sekali. Itu job utama. Pekerjaan utama dari kerajaan Allah. Sampai aset terbesar daripada kerajaan Allah diberikan bagi dunia. Demi menangin jiwa, yaitu Yesus. Adakah harta yang lebih besar yang kau miliki selain anak? Saya ketemu seorang kaya, sangat kaya sekali. Sampai ada pepatah bilang begini, kalau kita terbang di kota A tersebut, jatuhin kacang ke bawah, naik pesawat, naik helikopter, jatuhin kacang ke bawah, pasti jatuh di asetnya daripada bapak A ini. Saking kayanya dia. Dia bisa bangun hotel besar di tengah kota, hanya dengan uang kontrakan, hasil kontrakan loh. Hasil dari kontrakan doang, aset-aset dia bisa bangun hotel mewah. Kaya sekali, kaya sekali. Anaknya meninggal dunia, SMA, ganteng, pemain musik di gereja, meninggal dunia. Dia punya anak 2, laki-laki yang sulung dan perempuan yang bungsu. Yang sulung meninggal. Kalau ketemu saya selalu bilang begini, mendingan saya nggak punya apa-apa tapi anak saya jangan diambil. Sembari nangis. Selalu bilang begitu Bapak ini sama saya. Tapi saya tetap takut sama Tuhan. Udahlah terserah Tuhan aja. Dia nangis selalu. Mendingan saya gak punya apa-apa daripada anak saya dipanggil Tuhan. Artinya apa Bapak Saudara? Aset yang triliunan itu tidak sebanding dengan anak sulungnya. Adakah di dunia ini yang lebih berharga dari seorang bapak? Kecuali anaknya. Betul? Bapak telah mengorbankan Kristus bagi dunia ini. Untuk apa? Untuk jiwa. Bukan supaya saudara kaya. Jiwa supaya saya selamat. Sekali lagi, berkat termulia adalah keselamatan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan cari harta dunia. Sebab ngangatan karat akan menghabiskannya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Karena hidup hanya sementara. Setelah itu engkau mati, tapi mati bicara kekekalan. 1000 tahun lebih, 2000 tahun lebih, 10.000 tahun lebih, 1.000.000 tahun lebih karena kekal. Itulah yang kita kejar. Jangan mati dulu sebelum bawa jiwa. Bapak, apa yang ada di hatiku Tuhan taruh, hari ini aku lepaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan roh spirit ini Tuhan boleh mengalir. Bukan hanya bagi anak-anak yang ada di gereja ini, tapi juga bagi anak-anak yang ada di rumah. Siapapun juga yang mendengarkan siaran ini. Kami mau bertobat. Kami bukan penjilat-penjilat. Kami gak mau tersesat di tempat yang benar. Tapi kamu mau menjadi orang-orang benar di tempat yang benar. Dan membawa orang tersesat di jalan yang benar, di tempat yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Berkat limpah rahmat-Mu atas gereja ini. Berkat limpah rahmat-Mu atas Om Yupo, gembala kami, yang hari ini gak ada bersama-sama dengan kami. Kesehatan, kekuatan, bisnis, hikmat, marifat, urapan Kau berikan atasnya Tuhan. Berkati seluruh jemaat pengerja aktivis gereja ini Bapa. Pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan
Kami nggak mau larut, tapi kami mau melawan. Kami bekerja keras untuk memenangkan jiwa. Karena ini adalah akhir zaman, ini masa tuaian. Kami mau menuai, menjadi penuai-penuai. Demi nama Yesus, kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, shalom.